但是这些专业人士的老板有82%是成绩差的人，就是我。不认识你，怎么会买你的辣椒酱啊？又没什么特别的。Okay, boys, here we go. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Vanchili Love Story. Film ini rilis pada tahun 2022. Seperti apa kisahnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film berlatar pada tahun 2002, sekitar 20 tahun yang lalu di kota Jeoju. Di sana ada seorang anak kecil bernama Sun Yat-sen. Ia sedang makan siang bersama dengan ibunya. Sun Yat-sen ini adalah seorang bocah berusia 5 tahun. Di kota itu ada satu sambal yang ingin dia cicipi. Tapi bagi seorang bocah usia 5 tahun, rasa sambal itu sangat pedas sehingga membuatnya mengalami diare. 他们说过，自家人一定要吃这个辣椒酱。明明那次吃完我一直辣。 Namun, setiap kali kakeknya pergi ke Hong Kong, kakeknya ini selalu membawa 2 toples besar sambalnya itu. Jadi sambal itu merupakan bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Jadi setiap ia membuka kulkas pasti akan menemukan sambal itu dan siap untuk dinikmati. Kemudian kita lanjut di tahun 2020. Saat itu pandemi COVID-19 sedang merajalela. Sun Yat-sen telah tumbuh menjadi dewasa. Di rumah suasana keluarga terlihat biasa saja. Saat itu ibunya sedang memasak sementara bapaknya santai dan menghabiskan waktu dengan menonton TV di rumah. Sun Yat-sen yang sekarang telah menjadi seorang pemain band merasa sedih karena konser musiknya tiba-tiba ditunda. Saat itu tiba-tiba bel rumah berbunyi. Mereka yang tidak memiliki banyak kegiatan karena situasi COVID-19 merasa sangat malas untuk membuka pintu. Namun pada akhirnya sang ayah pun membukakan pintu itu walaupun terlihat malas-malasan. Ternyata yang datang adalah tukang paket. 大叔，你为什么不戴口罩？在家干嘛戴口罩啊？你要不要摘掉喘喘气？你真是好人。 Saat membuka pintu, ayah Sun Yat-sen merasa tidak memesan barang dari siapapun. Dengan sedikit berdebat, ia pun mengatakan pada sang kurir untuk menanyakan kepada kantor mereka apakah paket itu memang ditunjukkan kepada dirinya. 我不懂在网上买东西，怎么会这么话？你是不是在家关了太久？有办法了，要不你打去公司问问。 Adegan pun berganti, Sun Yat-sen sedang diwawancarai karena dia menciptakan sebuah merek sambal. Menurutnya, sifat bapaknya telah berubah menjadi lebih baik. Sejak dulu bapaknya selalu bangga dengan Sun Yat-sen hingga kadang membuatnya merasa malu ketika harus bertemu dengan banyak orang. 孙中山是他的学长。别闹了。来，大家鼓掌！来。 Sedangkan ibunya berencana ingin pindah dari rumah kontrakan dan membeli rumah susun. Alasan utama Sun Yat-sen ingin membuka merek sambal ini adalah karena ketika ia lulus SMA, nilai yang dia dapat hanya pas-pasan. Oleh karena itu, dia bercita-cita menjadi seorang pengusaha. 我看过一份研究报告，但是这些专业人士的老板有82%是成绩差的人，就是我。 Pokoknya yang dipikirannya saat itu ia ingin menjadi seorang bos. Adegan pun berganti. Sun Yat-sen bersama 2 temannya telah selesai berolahraga. Mereka saling memamerkan bekal masing-masing. 2 temannya membawa telur dan roti, sedangkan Sun Yat-sen hanya membawa bekal sambal buatan ibunya. Saat mereka mencicipi sambal itu, rasanya benar-benar sedap. Bahkan kata teman-teman Sun Yat-sen, sambal buatan ibunya seperti buatan Chef Juna. 之后的辣椒不断冲击着你的味蕾，传统和现代碰撞产生奇迹。 Dan ia pun berkata bahwa tidak ada sambal selezat ini di dunia. Saat memakan sambal itu, mereka merasa seperti terbang ke langit yang penuh dengan lautan cabai. Rasanya benar-benar luar biasa dan mereka terlihat begitu sakau dibuatnya. 我妈的酱好好吃啊！ Masa pandemi pun tiba. Awalnya, Sun Yat-sen hanya ingin membagikan sambal kepada 2 sahabatnya. Dengan senang hati, ibunya pun membuatkan cukup banyak. Dengan iseng, ia pun memposting sambal itu di sosmed. Ajaibnya, ternyata sambal buatan ibu Sun Yat-sen banyak peminatnya. Karena setelah ia bagikan ke sosial media, banyak yang merepost postingannya dan membuat postingan itu ditonton oleh ribuan orang. Akhirnya ia pun memiliki ide untuk menjualnya.
Saat berdiskusi dengan bapak dan ibunya, sang bapak meremehkan sambal buatan sang ibu dan mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah bakal ada orang yang mau membelinya. 只要你能上网，就可以买我们的辣椒酱。说完了吧？又不认识你，怎么会买你的辣椒酱啊？又没什么特别。 Sedangkan ibunya menangkap peluang bisnis ini dan setuju untuk memulai menjual sambal buatannya. Mereka pun akhirnya mulai berburu bahan di pasar yang akan mereka gunakan untuk berjualan. Di sana sang ibu sibuk membeli bahan baku terbaik, sedangkan Sun Yat-sen sibuk memilih kemasan yang menarik serta kokoh. Sedangkan bapaknya, ia justru malah sibuk menonton TV dan menganggap hal itu tidak berguna. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Sambal Chuchuchu resmi dijual di jalanan dan akhirnya sambal itu pun laris manis hingga akhirnya terjual ludes sampai habis. 啾辣椒酱。 Sehingga Sun Yat-sen mendapatkan keuntungan puluhan ribu dolar Hong Kong sekali berjualan. Adegan pun beralih dengan suasana pandemi. Keluarga ini melakukan video call dengan bibinya yang terkena COVID. Alih-alih sedih, ia justru asik staycation di tempat isolasi. Tentu saja, sang bibi menikmati masa karantina dengan berolahraga, makan sehat, dan merawat diri. Terlihat raut wajah sang bibi terlihat senang dan tanpa beban. Meski begitu, di masa karantina, sang bibi merasa sangat-sangat rindu kepada keluarganya. Adegan pun berganti di mana Sun Yat-sen akhirnya bertemu dengan kekasihnya yang bekerja sebagai pramugari. Mereka pun berkencan dan mandi bersama. Saat sedang asik bersama, tiba-tiba bapaknya masuk kamar mandi dan buang air besar. Tentu saja ini membuat mereka panik. Selain bau, tentu saja merusak suasana mereka yang sedang beradegan romantis. Tibalah saatnya produksi sambal Chuchu jilid 2. Sayangnya, saat itu sarung tangan habis. Dan ibunya pun menyuruh si bapak untuk membeli sarung tangan ke toko. Dengan dandanan stylish dan kece, ia pun pergi ke toko dan berjumpa dengan penjual sarung tangan yang rada genit. Karena tergiur dengan rayuan si penjual, si bapak pun memborong sarung tangan yang mahal itu hingga 5 box. Wah, 你看你的手，哇，你的手好棒，你的手还很大哎。太好了，我全部要加大码。 OK。 Saat di rumah, ia pun segera diinterogasi oleh sang ibu. Tapi dengan jurus rayuan 1000 bintang, akhirnya sang ibu pun terpengaruh dengan rayuan si bapak dan percaya dengan apa yang si bapak omongkan. 新科技真的很 amazing，我使不得摘。 Saat menuju kamar, sang bapak membuka HP-nya. Dia pun melihat HP-nya dan tertarik dengan omset penjualan sambal Chuchu. Ketika melihat omset penjualan sambal tinggi, bapaknya yang tadinya tidak mendukung pun ikut tertarik dan bergabung serta menawarkan diri untuk membantu. Si bapak pun belajar mencuci cabai dan mengirisnya. Sayangnya, sang ibu pun mengerjai dengan mengatakan jika sarung tangan yang baru saja dibeli telah habis. Mengiris cabai tanpa sarung tangan tentu membuat tangannya melepuh dan kesakitan. Hingga saat ia sedang pipis, ia pun lupa dan menyentuh Mr. Johnny dan berakibat si Johnny kepanasan. Sang bapak terlihat kebingungan karena Johnny yang satu-satunya ia miliki terasa terbakar. Dan untuk mengobatinya, dia malah mempunyai ide menaruh gula pada mulutnya dan bersiap membersihkan si Johnny dengan mulutnya sendiri. Sudahlah, tak usah diceritakan lagi apa yang akan mereka lakukan. Di tengah kehebohan itu, Sun Yat-sen datang membawa susu dan memberikan langsung kepada ayahnya agar rasa panas dan bengkak kepada Mr. John hilang. Sekalipun sang bapak banyak berulah, tapi keluarga ini terlihat sangat kompak. Dan dengan semangat yang mereka miliki, sambal Chuchu kembali terjual sampai habis. Sampai suatu ketika ada yang bertanya, apakah mereka punya izin berdagang? Pertanyaan itu tentu saja membuat Sun Yat-sen panik. Hari pun berganti, pandemi akhirnya mulai berkurang dan pemerintah mulai mengizinkan warung makan buka kembali dengan syarat harus diberi jarak dan maksimal 2 orang dalam satu meja. Meski tambahan kasus masih terus terjadi, kabar sang bibi mulai membaik dan karantinanya pun akhirnya berakhir. Ia dinyatakan sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Karena bibi tampak kesepian, Sun Yat-sen pun menawarkannya untuk ikut membantu membuat sambal agar sang bibi memiliki kesibukan.
Hari pun berganti, dia mulai menemui penjual hotdog dan mengajaknya bekerja sama. Menurutnya, hotdog sangat pas jika dimakan dengan sambal buatannya. Sayangnya, pemilik toko hotdog yang sudah tua ini menolak berinovasi dengan alasan dia tak ingin merubah apapun dalam penjualan hotdognya. 很想跟你们合作，希望推出一款新的腊肉糕。我们在这里经营20多年了，我们那些熟客啊，全都吃习惯。 Di sisi lain, akhirnya membeli rumah bukan lagi angan-angan bagi sang ibu. Dia berhasil membeli rumah meskipun dengan mencicil. Suatu ketika, kakak dari sang ibu pun mengajaknya untuk makan bersama dan meminta dibawakan sambal buatannya. Meskipun sepakat tidak akan pamer masalah bisnis, si bapak yang terkenal pamer ini tak bisa menahan kebiasaan buruknya. Dengan lancar, si bapak mengatakan jika penghasilannya besar. 你等一下，别跟他们提钱。 我怎么会无缘无故跟他们提钱呢？能卖个100瓶吗？100瓶，100瓶一个人就能做。好。 Tentu saja sang kakak pun meminta jatah dengan alih-alih kita kan keluarga. Sang ibu pun marah dan mogok memproduksi sambal. Alhasil, sang bapaklah yang membuatnya. Karena sang bapak stres, akhirnya dia pun mengajak Bibi Wendy pergi bermain time zone demi menghilangkan kepenatan. Tapi Bibi Wendy memarahinya dan meminta ia untuk segera pulang dan meminta maaf kepada sang istri. Mereka pun akhirnya berbaikan. 1 tahun pun berlalu, bisnis sambal cucu-cucu berjalan lancar. Hingga suatu ketika, sambal ini menarik perhatian CEO Sugar Mama dan mengajaknya untuk bekerja sama. Saat itu Sun Yat-sen datang ke restonya. Betapa dia dibuat terkejut dengan kemewahan resto itu. Dia pun bertemu dengan Pak Arnold, sang CEO yang sedang asik bermain puzzle. Dia terkejut karena perjumpaan pertama mereka. Pak Arnold langsung mengajaknya berimajinasi jika bisnis sambalnya menjadi besar dengan pemasaran yang sangat tinggi. Usai perjumpaan dengan Pak Arnold, ia bertemu dengan 2 sahabatnya dan bercerita jika ia pusing memiliki tanggungan cicilan rumah yang dibeli ibunya. Sambil mabuk, ia yakin akan bisa membeli rumah dan bisnisnya akan menjadi besar. Saat dia pulang dan bersiap membantu menyelesaikan pesanan sambal, lagi-lagi sang bapak berulah lagi. Kali ini sang bapak dengan seenaknya mengganti bentuk toples dengan alasan harganya lebih murah. Tentu saja Sun Yat-sen emosi karena itu merubah branding dan takut jika pembeli mengira itu adalah produk palsu. Selain itu dia juga marah kepada ibunya yang membeli rumah dengan jaminan pekerjaan Sun Yat-sen. Untung saja pengajuan kredit rumah itu ditolak. Ditambah lagi sang ibu tidak meminta izin dulu kepadanya. Dia marah karena sejak ia bekerja menjadi pemain band, dia selalu dibebani ibunya agar bisa membelikannya rumah. Dia juga marah karena jika namanya dipakai untuk pengajuan kredit, tentu saja namanya di bank akan menjadi tambah buruk. Akhirnya bapak dan ibunya berdebat dan saling menyalahkan. Sun Yat-sen pun makin emosi dan merasa tidak dimengerti. Oke, kita beralih ke Bibi Wendy. Dia bertemu dengan anaknya yang mengabarkan akan pindah ke Inggris. Bibi Wendy tentu saja sangat sedih, namun dia tidak bisa mencegah keinginan anaknya. Hari pun berganti, Sun Yat-sen bertemu Pak Arnold yang tiba-tiba membuat ulang sambal buatannya dan membuat label baru. Dari sambal cucu-cucu menjadi sambal cilila. Tentu saja ini semua dilakukan tanpa persetujuannya. Sun Yat-sen pun langsung protes. Namun Pak Arnold membela diri dengan mengatakan bahwa yang membuat Sun Yat-sen, tapi ialah yang menjualnya. Sun Yat-sen dilema. Satu sisi dia jengkel karena brandnya diganti, tapi jika dia melanjutkan kerjasama itu, ia akan mendapatkan pesanan 400 toples tiap minggu. Kira-kira 10.000 toples dalam 6 bulan. Tawaran ini tentu sangat menggiurkan karena ia akan dengan cepat menjadi kaya raya. Sayangnya ia terlanjur tanda tangan kontrak yang artinya mereknya telah dicuri oleh Pak Arnold. Dalam perjalanan pulang, ia tak kuasa menahan tangis di dalam bus. Dia pun bertemu Bibi Wendy dan mereka pun saling menghibur atas kesedihannya masing-masing. Saat dia pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya, bapak ibunya pun menghiburnya. Perasaan Sun Yat-sen sangat sedih, namun bagi dia sekarang yang terpenting adalah kebersamaan keluarga. 对不起，现在被骗也好，你24岁被人骗，老爸就是24岁被人骗。 而且是被女人骗。你被谁骗？ Dan akhirnya mereka memilih untuk menerima keadaan ini. Mereka pun tertawa bersama atas penipuan yang baru saja mereka alami. Meskipun sedih, mereka menerimanya dan dengan semangat mereka tetap membuat pesanan sambal 10.000 pieces itu.
Dan juga Bibi Wendy juga rutin video call dengan anaknya di Inggris. Oke, kita kembali pada wawancara yang sempat ditampilkan di awal film. Ternyata ini adalah wawancara bisnis di mana Sun Yat-sen sebagai narasumber yang menceritakan kegagalannya dalam membangun bisnis sambal. Saat ditanya apa rencananya ke depan, ya menurutnya kesempatan baru akan datang lagi kepadanya. Usai dari wawancara itu, dia pulang dan mengunjungi toko hotdog yang dulu pernah ia tawari kerjasama. Dia bertemu dengan bapak tua pemilik toko. Dengan iseng, dia masih tetap berusaha memaksa sang bapak tua untuk mencicipi sambalnya. Karena bapak tua itu menolak, dia pun menyuruh cucunya untuk mencicipi. Dan sudah bisa ditebak, rasa sambalnya begitu nikmat dan nagih. 你是他孙子，我是阿孙，来呀、好吃，好吃，好吃，好吃，合作，合作，我负责包，你负责辣椒酱。什么？ Akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Walaupun sebelumnya ia berulang kali ditolak untuk bekerja sama, tapi dengan semangat yang membara, ia pun akhirnya menemukan jalan tersendiri untuk mencari sukses. Film pun berakhir dengan kerjasama antara toko hotdog dengan sambal buatan Sun Yat-sen. Selain itu, akhirnya Sun Yat-sen mendapatkan teman seorang kaya raya untuk bekerja sama dengannya. Dan film pun tamat.